Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang soal latihan pretest PPG eh, dalam jabatan tahun 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kegiatan belajar 2, yaitu tentang prinsip aktivitas gerak dan olahraga melalui perkembangan kemampuan gerak dasar atau fundamental, aktivitas permainan bola besar dan bola kecil, serta aplikasinya dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Nah, baik Bapak Ibu, ini sudah sesuai ya dengan kisi-kisi yang telah diberikan oleh PPG Kemendikbud.go.id, yaitu pada tahun 2022. Nah, baik Bapak Ibu, sekarang kita mulai ke soal nomor 1, yaitu yang tidak termasuk 13 prinsip pokok dalam pendidikan jasmani menurut Ziegler untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia adalah A. Reversibility, B. Overload, C. Relaxation, D. Recreation, and E. Bone density. Di sini adalah 13 prinsip ya Bapak Ibu menurut Ziegler. Nah, itu jawabannya. Di sini adalah yaitu D, yaitu recreation, karena di sini yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk. Baik, kita masuk ke pembahasan soal nomor 1. Di sini terdapat 13 prinsip pokok dalam pendidikan jasmani. Ziegler 2009 pada halaman 28 sampai 31 untuk dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Nomor 1 yaitu ada reversibility, nomor 2 ada overload, kemudian flexibility, bone density, gravity, relaxation, aesthetic, integration, integrity, priority of the person, life to its full set, fun and pleasure, dan longevity. Nah, jadi ini adalah ke-13 dari prinsip pokok pendidikan jasmani ya Bapak Ibu menurut Ziegler. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Itu beberapa prinsip umum dalam memberikan pembelajaran pendidikan jasmani adalah kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu ya. A. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. B. Model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara terpusat pada guru dan pada siswa. C. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi dan materi serta cara penyampaian harus menarik dan menyenangkan. D. Pendekatan holistik tubuh jiwa ini termasuk pula penekanan pada ketiga domain kependidikan, yaitu psikomotor, kognitif, dan juga afektif. Dan E. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru, tetapi pada siswa. Nah, Bapak Ibu, untuk jawabannya ini adalah B, yaitu model pembelajaran pendidikan jasmani harus seimbang antara terpusat pada guru dan pada siswa. Nah, untuk pembahasan pada soal nomor 2, itu selain prinsip-prinsip pokok, ada beberapa prinsip umum dalam materi PJOK kepada siswa. Prinsip-prinsip umum tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan jasmani pada hakikatnya adalah proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik. 2. Model pembelajaran pendidikan jasmani tidak harus terpusat pada guru tetapi pada siswa. Nah, karena yang tadi ditanyakan adalah kecuali dan ini adalah berbanding terbalik daripada jawaban tadi yang B. 3. Orientasi pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan anak. Isi materi serta cara penyampaian harus menarik dan menyenangkan. 4. Pendekatan holistik tubuh jiwa termasuk pula penekanan pada ketiga domain kependidikan, yaitu psikomotor, kognitif, dan juga afektif. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu 4 konsep komponen dalam memberikan materi PJOK di sekolah
kecuali. Nah, di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu ya. A. Komponen anorganik, B. Komponen neuromuskuler, C. Komponen intelektual, D. Komponen emosional, E. Komponen organik. Nah, itu jawabannya di sini adalah A, yaitu komponen anorganik. Nah, ini di sini yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembahasan pada soal nomor 3, dalam versi yang lain juga ada 4 konsep ke dalam memberikan materi PJOK di sekolah, Bapak Ibu. Nah, 1 di sini ada komponen organik, 2 ada komponen neuromuskuler, 3 ada komponen intelektual, dan 4 ada komponen emosional. Nah, 4, kita lanjut ke soal nomor 4. Khusus untuk materi teknik dan teknik dasar, saudara harus memperhatikan 3 prinsip utama. Adalah A. Memulai materi dari yang paling mudah menuju yang paling berat. B. Memulai materi yang paling ringan menuju yang paling berat. C. Memulai materi yang paling mudah menuju ke yang paling kompleks. D. Memulai materi dari yang paling enteng menuju ke yang paling kompleks. E. Memulai materi dari yang paling ringan menuju ke yang sukar. Nah, ini hampir-hampir sama ya Bapak Ibu ya untuk jawabannya. Nah, untuk jawabannya di sini adalah B, yaitu memulai materi dari yang paling ringan ya Bapak Ibu ya. Jadi yang paling ringan karena kata kuncinya di sini adalah ringan dan berat. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Yang bukan tujuan pendidikan jasmani. Yang disampaikan Butcher adalah, nah di sini adalah tujuan pendidikan jasmani ya Bapak Ibu ya. Jadi yang menurut Butcher, A. Tujuan pengembangan melalui fisik berkaitan dengan kegiatan program yang membangun kekuatan fisik secara individu melalui pengembangan dari berbagai sistem organ tubuh. B. Tujuan pengembangan motorik berkaitan dengan menjadikan gagasan fisik bermanfaat dan dengan sedikit pengeluaran energi yang mungkin dan estetika dalam gerakan ini. C. Tujuan pengembangan mental berkaitan dengan akumulasi dari tubuh pengetahuan dan kemampuan berpikir untuk menafsirkan pengetahuan. D. Tujuan untuk pengembangan sensorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. E. Tujuan pengembangan sosial berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian pribadi, kelompok sebagai anggota masyarakat. Nah, ini jawabannya adalah D, yaitu tujuan pengembangan sensor motorik berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian dengan lingkungannya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang bukan ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pembahasan soal nomor 5, Butcher dalam Siedetop pada tahun 1990 halaman 216 adalah sebagai berikut. 1. Tujuan pengembangan fisik berkaitan dengan kegiatan program yang membangun kekuatan fisik secara individu melalui pengembangan diri berbagai sistem organ tubuh. 2. Tujuan pengembangan motorik berkaitan dengan menjadikan gagasan fisik bermanfaat dan dengan sedikit pengeluaran energi yang mungkin dan estetika dalam gerakan ini. 3. Tujuan pengembangan mental berkaitan dengan akumulasi dari tubuh pengetahuan dan kemampuan berpikir untuk menafsirkan pengetahuan. 4. Tujuan pengembangan sosial berkaitan dengan membantu individu dalam membuat penyesuaian pribadi, kelompok sebagai anggota masyarakat. Nah, masuk ke soal nomor 6. 3 orang siswa Bembeng, Bambang dan Bolang melakukan aktivitas jasmani. Bambang berlari, Bembeng mengayunkan kedua tangannya di atas balok keseimbangan, sedangkan Bolang lagi menggiring bola. Siapakah yang melakukan gerakan non-lokomotor menurut saudara?
Nah, di sini yang ditanyakan adalah gerakan non-lokomotor. Nah, kita bisa lihat dari isi soal ya. A. Bambang, B. Bembeng, C. Bolang, D. Bambang dan Bembeng, dan E. Bambang dan Bolang. Nah, ini sangat mudah sekali ya Bapak Ibu ya. Di sini yang non lokomotor atau tidak berpindah tempat yaitu adalah Bembeng. Jawabannya adalah B, yaitu Bembeng mengayunkan kedua tangannya. Nah, pembahasan pada soal nomor 6. Di sini Bambang berlari. Berlari adalah masuk ke dalam gerakan lokomotor yaitu berpindah tempat. Kemudian Bembeng mengayunkan kedua tangannya. Nah, karena mengayunkan kedua tangannya itu tidak berpindah tempat, maka termasuk ke dalam gerakan non-lokomotor. Kemudian Bolang menggiring bola. Nah, ini menjadi gerakan lokomotor dan juga manipulatif, yaitu menggiring bola menggunakan objek. Ya, Bapak Ibu. Masuk ke soal nomor 7. Tatkala seorang siswa belajar menguasai teknik sepak bola, maka urutan yang paling baik dalam belajar adalah sebagai berikut. A. Heading, shooting, passing, dan dribbling. B. Shooting, passing, dribbling, heading. C. Dribbling, heading, passing, shooting. D. Dribbling, passing, heading, dan shooting. E. Heading, passing, dribbling, dan shooting. Nah, ini yang ditanyakan adalah urutan yang paling sesuai ya Bapak Ibu ya. Untuk jawabannya di sini adalah yaitu D. Dribbling, passing, heading, dan shooting. Nah, ini adalah sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Ini adalah teknik dasar daripada bermain sepak bola. Masuk ke soal nomor 8. Teknik dasar dalam bermain bola voli adalah kecuali. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecuali berarti yang bukan ya Bapak Ibu. A. Passing bawah, smack, block, dan service. B. Passing atas, smash, block, service, dan passing bawah. C. Service, passing atas, jumping, block, tosser. Kemudian D. Smash, block, service, dan passing atas. Dan E. Passing bawah, service, block, dan smash. Nah, ini sangat mudah juga ya Bapak Ibu. Itu jawabannya adalah C, yaitu service, passing atas, jumping, block, tosser. Nah, karena yang ditanyakan adalah kecuali ya Bapak Ibu. Untuk pembahasan soal nomor 8, untuk teknik dasar permainan bola voli ini ada 4 ya Bapak Ibu. Yang pertama ada service, passing, smash, dan juga blocking. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Tindakan guru dalam memberikan pelajaran PJOK di sekolah yang paling tepat adalah A. Menjalankan pembelajaran sesuai dengan yang tertera dalam kurikulum. B. Memberikan pelajaran sesuai dengan minat dan keinginan peserta didik. C. Memberikan pembelajaran sesuai dengan kebiasaan masyarakat sekitar sekolah. D. Memberikan pelajaran sesuai dengan sarana dan prasarana perkembangan peserta didik dan situasi serta kondisi di sekolah. E. Memberikan pelajaran sesuai dengan budaya masyarakat. Nah, untuk jawabannya di sini adalah D, yaitu memberikan pelajaran sesuai dengan sarana dan prasarana perkembangan peserta didik dan situasi serta kondisi di sekolah. Nah, ini untuk soal yang seperti ini bisa menggunakan nalar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 10. Mengajarkan teknik dasar untuk olahraga permainan seperti sepak bola, bola voli, bola basket, bulu tangkis, dan tenis meja adalah A. Mutlak dilakukan karena sudah termasuk dalam kurikulum. B. Tidak mutlak karena bukan untuk tujuan prestasi dalam berolahraga. C. Boleh dilakukan asal disesuaikan dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan sekolah. D. Harus dilakukan namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, situasi dan kondisi yang ada di sekolah. E. Harus dilakukan walaupun situasi dan kondisi kurang mendukung. Di sini untuk jawabannya adalah D, yaitu harus dilakukan namun disesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta didik, situasi, dan kondisi yang ada di sekolah. Nah, ini hampir sama dengan soal nomor 9 ya Bapak Ibu ya. Jadi disesuaikan dengan sarana prasarana dan juga
kemampuan peserta didik. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam persiapan dan juga latihan untuk pretest PPG yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya doakan semuanya dapat berjalan dengan lancar sehingga Bapak Ibu semuanya dapat lulus dengan hasil yang memuaskan. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like dan juga komentar dan saran yang membangun, serta bagi yang belum subscribe dapat membantu channel ini subscribe sehingga dapat membantu channel YouTube Pak Guru Wali dapat berkembang lebih baik lagi ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.